Nah, disinilah Abu Jahal pun ngelakuin banyak cara untuk ngelawan dakwahnya Rasulullah, wa. Bahkan Abu Jahal juga sampai memberikan instruksi kepada orang-orang, mulai hari ini setiap suku harus menyiksa budak-budaknya yang masuk Islam. Nah, sejak instruksi itu dikeluarkan, aksi penyiksaan pun macam udah jadi pemandangan sehari-hari, wa, di kota Mekah waktu itu, ya. Dan ini jugalah yang menimpa keluarga Yasir. Oke, Wak, sejarah keluarga Yasir yang akan aku ceritakan ini mencakup kisah 3 orang mulia yang bernama Yasir bin Amr sang ayah, Sumayyah binti Khayyat sang ibu, dan anak mereka yaitu Amr bin Yasir, Wak. Kita mulai kisah dari awal dulu, Wak, ya, kisah Yasir bin Amr. Nah, jadi, Wak, Yasir bin Amr ini atau sang ayah dimulai jauh sebelum masa kenabian pas Mekah ini masih dikuasai sama kaum jahiliyah. Yasir adalah pendatang dari Yaman. Beliau ini datang ke Mekah bersama saudaranya yang bernama Haris dan juga Malik, Wak. Awalnya mereka bertiga ini datang ke Mekah untuk mencari saudara mereka yang hilang. Kabarnya saudara mereka ini lagi berdagang atau lagi ziarah ke Mekah. Tapi entah kenapa dia ini nggak pulang-pulang si saudaranya ini. Nah, pas Yasir, Haris dan juga Malik ini nyusul ke sana, ternyata orang-orang Mekah nggak ada yang kenal sama saudara mereka yang hilang ini. Akhirnya Haris sama Malik baliklah itu ke Yaman, sementara Yasir memilih untuk tinggal di Mekah, ya. Nah, selama di Mekah Yasir ini mencoba mencari pekerjaan, Wak. Berdasarkan tradisi jahiliyah, setiap kali ada orang yang meminta pekerjaan di sana, maka otomatis dianggap sebagai hamba sahaya atau budak. Inilah yang terjadi sama Yasir. Pada saat itu Yasir punya tuan yang bernama Abu Huzaifah bin Mughairah, Wak, dari Bani Makhzum nih. Bani Makhzum ini adalah suku besar di Mekah. Abu Jahal, Bani Makhzum. Khalid bin Walid juga berasal dari suku yang sama, Bani Makhzum ini. Nah, pada saat itu Abu Huzaifah ini suka kali sama kinerjanya Yasir, Wak. Akhirnya Abu Huzaifah pun menikahkan Yasir sama budak perempuan yang lain bernama Sumayyah binti Khayyat. Ini sama-sama budaknya juga, Wak. Nggak dijelasin secara pasti gimana awal mula Sumayyah ini bisa menjadi budak, Wak, ya. Tapi yang jelas dia ini juga termasuk budak kesayangannya Abu Huzaifah. Jadi di dalam pernikahan ini Abu Huzaifah sedang menyatukan 2 budak yang paling dia sayangi, yang paling dia senangi lah gitu, Yasir dan Sumayyah. Lalu nggak lama kemudian mereka berdua ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Amr bin Yasir. Dan FYI, Amr radhiyallahu anhu dan Rasulullah ini hampir seusia, Wak. Tapi ada juga sumber yang bilang kalau Amr lebih tua 3 tahun dari Rasulullah, ya. Nah, adalah tuh akhirnya keluarga Yasir pun menjalani kehidupan mereka sebagai budak. Mereka nggak punya banyak penghasilan, Wak, tapi setidaknya mereka aman karena berada di bawah naungan Bani Makhzum, which is ini adalah tadi apa? Suku yang besar di Mekah. Sampai akhirnya bertahun-tahun kemudian tuan mereka atau Abu Huzaifah ini pun meninggal dunia atau wafat. Berdasarkan tradisi di zaman itu, budak bisa dianggap merdeka kalau tuannya sudah meninggal. Begitu juga berarti dengan keluarganya Yasir. Tuan mereka meninggal, berarti kan mereka bisa merdeka nih. Tapi hal itu juga nggak membuat mereka punya kebebasan penuh gitu loh, Wak. Mereka tetap tidak boleh banyak omong, tidak boleh neko-neko, tidak boleh ngeganggu dan lain-lain. Jadi kalau misalnya mereka berisik nih, orang-orang akan menurunkan status mereka jadi budak lagi. Jadi intinya hidup mereka ini harus cari aman aja lah gitu loh, keluarga Yasir ini setelah tuan mereka meninggal. Nah, lalu di waktu yang berdekatan dengan meninggalnya Abu Huzaifah sang tuan ini, Allah pun mengangkat Rasulullah menjadi nabi. Nah, di masa awal kenabian, Wak, dakwah Rasulullah kan masih dilakukan secara diam-diam tuh di Darul Akram atau markas dakwahnya Rasulullah. Nah, pas Amr melewati sekitaran Darul Akram, disitulah Amr mendengar, Amr sang anak ya, Amr mendengar dakwahnya Rasulullah. Hanya dalam sekali dengar, Wak, hati Amr ini langsung bergetar. Amr tahu kalau Rasulullah tidak pernah punya track record yang jelek selama tinggal di Mekah. Rasulullah selalu berbuat baik sama semua orang, mau dia kaya, dia miskin, dia tuan, dia budak, semua diperlakukan baik sama Rasulullah. Dan selain itu Rasulullah SAW juga dikenal jujur, adil, dan bisa dipercaya. Alhasil pas Amr dengar dakwahnya Rasulullah, Amr pun sudah tidak ragu, Wak, untuk bersyahadat. Padahal ini masih dakwah diam-diam ya, nggak ragu dia sama sekali. Lalu sepulangnya dari Darul Akram setelah mendengar yang tadi dan dia bersyahadat, Wak, Amr pun langsung menjelaskannya ke Yasir dan Sumayyah, ke kedua orang tuanya tentang agama Islam yang sudah diajarkan Rasulullah. Ada banyak sekali nilai-nilai Islam yang membuat keluarganya Yasir ini tersentuh, Wak. Salah satunya yaitu konsep kesetaraan, di mana Islam memandang semua
orang itu sama. Yang membedakan hanyalah ketakwaannya. Contoh aja lah nih, di dalam Islam semua orang berhak sholat di saf paling depan. Bahkan bangsawan sekalipun, kalau misalnya dia datang telat sholat, ya dia nggak berhak musir orang-orang di saf depan, walaupun mungkin mereka cuma seorang budak ya. Nah, melihat betapa indahnya Islam, sama seperti anaknya Amr, Yasir dan juga Sumayyah tidak ragu untuk langsung bersyahadat saat itu juga. Hal inilah yang membuat keluarga Yasir pun termasuk dalam kalangan apa? As-sabiqul awalun, atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Nah, dari sini saja keluarga Yasir sudah mendapatkan kemuliaan yang besar kali, Wak. Udah besar kali. Kenapa? Karena pada saat itu pemeluk agama Islam kan masih sedikit kali. Rasulullah dakwah aja masih sembunyi-sembunyi ya kan. Belum banyak ayat yang turun, belum ada jaminan keamanan, dan para penguasa Mekah masih menganut tradisi jahiliyah. Tentu pada saat itu masuk Islam adalah keputusan yang dianggap sangat beresiko kan, Wak. Tapi nyatanya keluarga Yasir dan golongan as-sabiqul awalun yang lain punya iman yang luar biasa untuk menerima Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan mereka sebagaimana yang tertulis dalam surat At-Taubah ayat 100, yang artinya orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama atau yang masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Baru masuk Islam, wah, udah dijamin masuk surga. Masya Allah. Nah, adalah tuh akhirnya setelah resmi masuk Islam, keluarga Yasir pun beribadah secara diam-diam juga, wah. Mereka tidak membuka identitas keislamannya sama sekali di depan publik, karena yaitu tadilah sebagai keluarga budak, mereka tidak boleh berisik kan di tengah masyarakat, jadi nggak boleh kelihatan mencolok gitulah. Tapi seiring berjalannya waktu, Abu Jahal nih, salah satu tokoh pembesar Mekah dan musuhnya kaum muslimin, akhirnya tahu soal keislaman mereka. Dan sejak saat itu berbagai cobaan pun mulai menimpa keluarga Yasir. Kita masuk ke cobaannya, Wak. Sabar kalian dengerin ini. Nah, jadi Wak, seperti yang kita tahu semuanya, di masa awal kenabian, Rasulullah dan juga kaum muslimin menerima penolakan besar-besaran dari kaum kafir Mekah ya kan. Padahal Abu Jahal ini tahu betul loh, Wak, kalau ajaran yang dibawa sama Rasulullah itu betul, dia yakin itu betul. Tapi dia tetap menolak Rasulullah karena dari dulu sukunya Abu Jahal, which is Bani Makhzum ini, selalu bersaing sama sukunya Rasulullah, which is Bani Hashim. Abu Jahal nggak terima, Wak, waktu tahu Bani Hashim ini ada yang diangkat jadi nabi. Jadi kalau misalnya Abu Jahal sampai menerima kenabian Rasulullah, Abu Jahal ngerasa Banu Makhzum kalah telak nih dari Bani Hashim. Gitu, itu kulitnya pikiran Abu Jahal tuh. Jadi Abu Jahal ini menolak kebenaran hanya karena dia nggak mau sukunya kalah. Itu aja alasannya, padahal dia tahu apa yang disampaikan Rasulullah betul. Nah, disinilah Abu Jahal pun ngelakuin banyak cara untuk ngelawan dakwahnya Rasulullah, Wak. Bahkan Abu Jahal juga sampai memberikan instruksi kepada orang-orang, mulai hari ini setiap suku harus menyiksa budak-budaknya yang masuk Islam. Itu katanya semua orang dengar, dia pemimpin kaum Mekah waktu itu, Wak. Nah, sejak instruksi itu dikeluarkan, aksi penyiksaan pun macam udah jadi pemandangan sehari-hari, Wak, di kota Mekah waktu itu ya. Dan ini jugalah yang menimpa keluarga Yasir, menimpa Yasir, Sumayyah dan juga Amr. Perlu diingat, Wak, bahwa pada saat itu usia Yasir sama Sumayyah udah nggak muda lagi. Amr anaknya aja seusia sama Rasulullah. Rasulullah diangkat jadi nabi 40 tahun, berarti Amr juga kurang lebih 40-an tahun kan, Wak. Jadi bisa dipastikan Yasir dan Umayyah orang tua mereka jauh lebih tua dari itu. Perkiraannya sekitar 60 sampai 70-an tahun, Wak, umur mereka. Bahkan Yasir juga sendiri udah digambarkan udah nggak punya alis waktu itu, Wak. Udah saking tuanya. Tapi tentu orang-orang kafir Mekah nggak peduli sama kondisi keluarganya Yasir, Wak. Orang-orang kafir ini mendobrak rumah mereka, rumah keluarga Yasir, menyeret mereka ke padang pasir yang paling panas. Sampai di padang pasir, Yasir, Sumayyah dan Amr dibaringkan dengan kondisi tangan dan kaki yang terikat. Ada juga, Wak, riwayat yang bilang kalau Yasir dan Amr sampai dilucuti pakaiannya, sampai apa ya, kulit mereka langsung nempel ke apa itu, ke pasir panas itu. Kebayang nggak, Wak, sepanas apa nih, ha? Kalian tahu kan ada kerupuk yang bisa matang digoreng pakai pasir? Tahu kan? Pasir itu memang bisa sepanas itu, Wak. Kalau kena kulit bisa melepuh-melepuh. Ngebayangin kulit mereka melepuh gegar tepanggang pasir aja udah ngilu kali ya kan. Tapi nyatanya siksaan dari kaum kafir Mekah tuh ya bahkan jauh lebih parah lagi, Wak. Udah digitukan mereka ditaruh di pasir panasnya, diinjak, dipukul, ditendang kaum muslim itu tanpa henti. Bahkan ya, beberapa dari mereka tega ngebakar besi pakai bara api. Terus dekatnya kan besi yang meleleh itu ke matanya kaum muslimin, termasuk ke keluarga Yasir juga. Jadi besinya memang nggak dicolok langsung ke matanya, tapi kan didekatkan ke, ya Allah, ini kan panas sekali, didekatkan
melepuh juga, rusak juga sekitar matanya. Bahkan ada riwayat yang bilang mata ibunya Amr, Sumayyah, sampai buta gara-gara ditaruh besi panas tuh. Nah, kabar tentang penyiksaan yang menimpa keluarga Yasir dan kaum muslimin lainnya pun akhirnya didengar lawak sama Rasulullah. Tapi sayangnya pada saat itu perlu diingat ya, kaum muslimin itu masih sangat kecil. Wah, ini masa-masa kenabian awal ini, dan belum punya power untuk menyelamatkan mereka. Ini perang Badar belum terjadi, masih jauh. Bahkan seperti yang kita tahu juga, Rasulullah juga nggak luput dari siksaan orang kafir Mekah kan. Wah, jadi lagi tersiksanya kali lah kaum muslimin waktu itu. Nah, lalu pada suatu hari pas keluarga Yasir ini kembali disiksa untuk kesekian kalinya, Rasulullah kebetulan lagi lewat, wah, ya kan. Lalu orang-orang kafir itu bilanglah ke keluarga Yasir, Rasulullah lewat nih. Orang itu bilang, mana Tuhanmu? Apa Allah bisa nolong kamu? Apa Muhammad itu juga bisa nolong kamu? Astagfirullahaladzim. Nah, Yasir bilang kayak gini, Yasir ya sang bapak, dia bilang, ini takdir kami, ini waktu kami, katanya. Sumayyah istri juga bilang, demi Allah kami yakin Rasulullah adalah utusan Allah dan kami akan pertahankan ini. Gak takut mereka sama sekali, Wak. Nengok kejadian itu, remuk hati Rasulullah. Lalu Rasulullah mencoba menguatkan mereka dengan berkata, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Masya Allah, merinding aku. Itu kata Rasulullah, Wak. Dan setelah Rasulullah lewat, Abu Jahal datang, dibawanya lah itu komplotan ini kan. Nah, lalu di hadapan Sumayyah, Abu Jahal bilang, caci makilah Muhammad dan puji-pujilah Tuhan kami, kata Abu Jahal kan. Di situ Sumayyah nggak takut, cewek perempuan ini kan nggak takut. Yang ada apa? Diludahinnya muka Abu Jahal. Wih, kata dia, sungguh buruk engkau dan Tuhan-Tuhanmu, kata Sumayyah. Makin emosi lah Abu Jahal dia kan. Dia ambillah tombak terus dia bilang, ya Sumayyah, lihat baik-baik mata tombak ini ya. Aku akan menusukkan tombak ini ke perutmu. Cepat, caci maki Muhammad dan puji-pujilah Tuhan kami. Sumayyah masih menjawab dengan kalimat yang sama, sungguh buruk engkau dengan Tuhan-Tuhanmu, kata Sumayyah. Nggak takut sama sekali, Wak. Di situ Abu Jahal makin emosi kan, udah nggak bisa lagi dia tahan emosinya. Abu Jahal pun betulan menusuk tombaknya ke tubuh Sumayyah sedikit demi sedikit, Wah, sedikit demi sedikit, nggak langsung. Biar apa? Biar siksaan yang dirasakan sama Sumayyah makin lama dan makin sakit. Gitu kan, pelan-pelan ditusuknya, Wak. Dan setelah tombak itu tertusuk sepenuhnya, Sumayyah meninggal dunia. Dan atas peristiwa ini, Sumayyah menjadi orang pertama yang mati syahid dalam Islam. Sumayyah orang pertama, Wak. Orang pertama di muka bumi yang mati syahid, Sumayyah. Melihat betapa kejamnya siksaan Abu Jahal ke Sumayyah, Yasir sang suami nggak gentar deh sama sekali. Istrinya ada digituan, gak gentar dia. Yasir tetap pada keyakinannya dalam membela Allah dan juga Rasulullah. Akhirnya Abu Jahal datangin Yasir dan dia langsung nginjak perutnya Yasir dengan kencang. Wah, Yasir udah 10 kali waktu itu, Wak. Diinjak sama Abu Jahal, tak langsung meninggal. Yasir menyusul istrinya menjadi orang yang mati syahid juga. Jadi beliau berdua inilah, Wak, sepasang suami istri yang mati syahid dalam Islam. Pertama istrinya, kedua suaminya. Gara-gara siapa? Nih si Abu Jahal nih. Nah, setelah Yasir dan Sumayyah wafat, Abu Jahal pun segera mendatangi yang terakhir. Siapa? Amr, member keluarga terakhir. Ya Amr, kau sudah lihat ayah sama ibumu kusiksa? Sudah mati mereka. Aku akan membunuhmu lebih parah dari aku membunuh mereka. Kecuali kau mencaci-caci Muhammad dan memuji Tuhan kami. Kata si Abu Jahal kayak gitu lagi, Wak. Wah, di situ Amr udah nggak tahan memang, Wak, sama siksaannya. Sebagian ulama bilang kalau Abu Jahal itu menyiksa Amr dengan cara nempelin bara api, Wak. Dan bara api nggak satu. Bara api itu banyak ditaruh dari ujung kaki sampai ujung kepalanya Amr, ditempelin bara api. Rasanya udah jangan dikelentanya lagi, udah pasti sakit kali kan, Wak. Bara api loh itu. Nah, karena kondisinya betul-betul kepepet kali di sini, Amr bilang, baiklah, Hubal itu agung, kata Amr, Wak. Nah, Hubal ini nama patung sesembahan kaum jahiliyah memang. Hubal itu agung, katanya. Dipuji-puji Tuhannya si Abu Jahal kan. Dengar ucapan itu, Abu Jahal ditariknya lagi api dari tubuhnya si Amr. Dah, agak dikurangin lah ini penyiksaannya. Dia bilang lagi, aku belum puas ya, Amr ya, belum. Kau tengok unta itu, Mar? Ada unta memang. Kau tengok unta itu? Aku tidak akan berhenti sampai kau bilang unta itu Tuhanmu. Baiklah Abu Jahal, unta itu Tuhanku, kata Amr. Dengar itu baru puas ya Abu Jahal ini, baru pergi dan ninggalin si Amr, Wak. Dan tepat setelah Abu Jahal pergi, Amr yang pada saat itu masih dalam kondisi yang kesakitan, kecapean, berdarah-darah, udah nggak ngerti lagi gimana perasaannya kan, langsung menyesali ucapannya tadi. Ya Allah, kenapa aku tidak mengikuti ucapan orang tuaku?
Biarkan aku disiksa, biarkan aku mati. Sungguh mati syahid lebih baik daripada mengingkari Allah. Kenapa aku mengucapkan dua hal tadi? Akhirnya dengan langkah tertatih-tatih Amr pergi nyusul lah menemui Rasulullah. Sambil menitikan air mata menangis, Amr bilang, "Ya Rasulullah, mereka tidak akan melepaskanku sampai aku melakukan apa yang mereka mau. Sungguh aku sudah binasa ya Rasulullah, sungguh aku sudah binasa," katanya. Nah, melihat kedatangan Amr, Rasulullah dan para sahabat langsung mengobati luka-lukanya. Di situ Rasulullah nanya, "Ada apa wahai Amr? Kamu binasa kenapa?" Kata Rasulullah. Kan tadi terakhir Amr bilang, "Aku binasa, aku binasa." "Ya Rasulullah, beginilah yang telah dilakukan musuh Allah, musuh Abu Jahal kepada kami." Ini Amr sambil ngeliatin luka-lukanya kan. Amr menceritakan juga semuanya termasuk kalimat yang dia sesali tadi soal siapa Tuhannya, unta Tuhannya kayak gitu kan, Pak. Terus Rasulullah nanya lagi, "Bagaimana hatimu saat kau mengatakan hal itu? Apa memang engkau mau memuji Tuhan mereka dan menganggap unta sebagai Tuhanmu?" Kata Rasulullah. "Tidak ya Rasulullah, tidak. Hatiku sama sekali tidak meyakini itu. Sungguh aku tidak pernah kehilangan imanku ya Rasulullah." Rasulullah bilang lagi, "Baiklah, kalau besok mereka kembali dan melakukan hal yang sama padamu, maka ulangilah apa yang kamu ucapkan tadi." Maksudnya, kalau Abu Jahal datang nyiksa Amr lagi, Amr boleh menuruti ucapannya selagi ucapan itu tidak bersumber dari hatinya Amr. Nah, di sini Rasulullah sama sekali tidak mencela Amr. Rasulullah tahu betul betapa beratnya siksaan yang diderita sama Amr kan. Lalu atas kejadian itu turunlah langsung, atas kejadian itu aja ya, turunlah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 106 yang artinya, "Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kekufuran sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya, maka dia tidak berdosa." Firman Allah langsung keluar, wah. Dan setelah kejadian ini, siksaan terhadap Amr pun mulai mereda karena Abu Jahal pikir Amr sudah murtad. Nah, lalu bertahun-tahun kemudian pas turun perintah hijrah ke Madinah, Amr nggak mau lagi tinggal di Mekah kan, ikut hijrah sama Rasulullah ke Madinah. Ini kisah selanjutnya, kisah soal Amr setelah hijrah. Nah jadi sebelum turun perintah untuk hijrah ke Madinah nih, Rasulullah menyarankan para sahabat untuk hijrah ke Habasyah atau yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Nah waktu itu Amr ini termasuk yang ikut hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia ini. Nah lalu pas Amr dengar kabar tentang Rasulullah yang mau hijrah ke Madinah, Amr langsung berangkat nyusul ke Madinah, nyusul Rasulullah. Nah dalam perjalanan hijrah itu Rasulullah sempat singgah di wilayah Quba. Quba mana? Pinggiran kota Madinah. Nah Amr juga sampai tua di Quba sama-sama dengan Rasulullah. Dan di sini ada satu hal yang langsung menggelitik atau menyentuh hatinya Amr, yaitu di sana belum ada masjid. Amr ngasih saran lah ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya kita membangun masjid di sini." Rasulullah langsung setuju sama ide itu. Langsunglah itu dimulai pembangunan masjid pertama dalam Islam yang dikenal sebagai Masjid Quba. Selama ini kan kebanyakan kita tuh cuma tahu sebatas Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun sama Rasulullah kan, Tapi siapa sangka kalau ternyata Rasulullah membangun Masjid Quba itu atas sarannya Amr radhiyallahu anhu. Pahala sholat di Masjid Quba ini besar kali, Sekali kalian sholat di sana itu udah setara sama pahala umroh. Dan otomatis siapa saja umat yang sholat di Masjid Quba, Amr juga mendapatkan atau Amr juga panen pahalanya karena beliaulah orang pertama yang memberikan saran kepada Rasulullah untuk membangun masjid itu. Pahala jariahnya ngalir terus, Ya itulah, ini agak ada sedikit cerita menariknya sebelum masuk ke Madinah. Oke, kita lanjut. Nah singkatnya, setelah Masjid Quba selesai dibangun, Amr pun terus berada di dekat Rasulullah dan menjadi sahabat atau menjadi salah satu sahabat yang sangat setia. Amr diberkahi dengan umur panjang sampai 93 tahun umurnya. Dan dengan umur yang panjang itu, Amr pun ngelihat langsung gimana kepemimpinan Rasulullah, gimana kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Jadi memang beliau wafatnya di eranya Ali bin Abi Thalib. Nah di sepanjang hidupnya itu Amr selalu ikut jihad bersama Rasulullah dan khalifah lainnya. Beliau ikut perang Badar, ikut perang Uhud, ikut Khandak, ikut Hunain, ikut dan lain-lain. Tentu akan panjang kali videonya kalau misalnya aku ceritakan semua di sini. Tapi di sini aku akan menceritakan ada satu kisah yang paling populer, paling populer, yaitu kisah Amr di salah satu perang, yaitu perang Yamamah, ya.
Nah jadi perang Yamamah ini adalah peperangan melawan nabi palsu. Namanya siapa? Musailamah al-Kadzab. Nah perang ini terjadi di tahun 11 Hijriah di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pas perang itu berlangsung, ada satu momen di mana pasukan muslim ini betul-betul terdesak kali, Wak. Ammar sendiri juga udah terluka parah tuh, di mana salah satu daun telinganya sampai terpotong, putus telinganya. Nah di situ Ammar ngelihat ada banyak sekali pasukan muslim sudah ngedrop, Wak, mulai ngedrop gara-gara takut nih sama musuh. Mereka sudah mulai terdesak. Lalu dengan kondisi yang berdarah-darah, Ammar pun naik ke atas batu. Dia langsung berseru, "Wahai kaum muslimin, apakah kalian melarikan diri dari surga? Aku adalah Ammar bin Yasir. Kemarilah kalian semua," kata Ammar. Ammar ini manggil pasukan yang lain untuk mendekat ke arahnya kan, Wak, untuk nyerang musuh lagi. Nah dalam seruan tadi ada alasan kenapa Ammar menyebut namanya sendiri. Aku adalah Ammar bin Yasir. Kemarilah kalian semua. Maksudnya apa nih? Nah alasannya adalah karena, aduh ini merinding sih. Rasulullah pernah bersabda, Ammar selalu mendapatkan petunjuk, diikuti oleh petunjuk dan menjadi petunjuk. Sebenarnya Ammar ini bukan orang yang banyak bicara, Wah. Dasarnya dia bukan orang yang banyak bicara. Dari dulu Ammar ini memang lebih banyak diam. Tapi Allah selalu menjaga Ammar dalam kebenaran. Jadi setiap kali para sahabat ngelihat Ammar melakukan sesuatu, ya udah, ikutin aja karena itu pasti petunjuk yang benar, kayak gitu. Nah mendengar seruan Ammar tadi, pasukan muslimin yang sempat ngedrop pun jadi semangat lagi, Wak, karena mereka juga ingat kata Rasulullah. Mereka kira berkumpul, mengumpulkan tenaga lagi dan bertarung hingga akhirnya pasukan muslimin pun berhasil memenangkan perang Yamamah. Padahal mereka sempat terdesak, sempat mau ngedrop waktu itu kan. Menang. Nah setelah perang Yamamah selesai, Ammar pun kembali lagi melanjutkan hidupnya sampai akhirnya di masa kekhalifahan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar wafat. Terjadilah peristiwa besar yang juga melibatkan peran Ammar di sini, Wak, yaitu peristiwa pada saat Ammar menjadi seorang gubernur. Nah jadi, Wak, waktu Islam berada di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam ini berkembang pesat dengan melakukan ekspansi besar-besaran ke luar Arab, salah satunya ke Irak. Nah pas Irak ini berhasil ditaklukkan, Umar bin Khattab ngirim 2 orang kepercayaannya. Yang pertama ada Abdullah bin Mas'ud sebagai guru atau pendidik, terus yang kedua Ammar bin Yasir sebagai gubernur di kota Kufah, salah satu kota yang ada di Irak. Nah menjadi gubernur Kufah bukanlah tugas yang gampang, Wak. Pada masa itu Kufah ini adalah kota yang paling sering diganti gubernurnya. Gara-gara apa? Gara-gara semua penduduk Kufah adalah orang yang kritis. Semua mereka kritis, Wak. Kalau ada satu aja komplain tentang si gubernur yang lagi memimpin pada saat itu, dan keluhan itu dipastikan benar nih, Wak, ya, bukan hoax atau bukan hasutan, maka gubernur itu wajib langsung diganti. Sekritis itulah mereka. Ammar ini gubernurnya Kufah yang kesekian, Wak. Nah selama Ammar menjadi gubernur, Wak, Ammar ini selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Mereka gampang menemukan Ammar di ladang, di pasar, di jalan-jalan kota. Setiap hari Ammar ini akan sibuk mencari apakah ada penduduk Kufah yang butuh bantuannya. Itu yang dilakukan. Lalu setiap datang waktunya ibadah, Wak, Ammar lah yang akan maju dan akan menjadi imam dan juga memberikan khutbah. Ammar menjalankan kepemimpinan ini selama bertahun-tahun lamanya, Wak. Dan suatu hari Umar bin Khattab nanya lah ke penduduk Kufah, bagaimana gubernurnya aku kirim ke kalian gitu, which is Ammar bin Khattab. Penduduk Kufah bilang kayak gini, penduduk yang kritis nih bilang kayak gini, Allah lah yang sudah memilih Ammar untuk kami. Dari jawaban itu secara tersirat mereka bilang kalau mereka cocok kali sama Ammar, Wak. Mereka suka dengan kepemimpinan Ammar. Sampai-sampai mereka bilang kalau Ammar adalah gubernur pilihan Allah. Nah di situ Umar bin Khattab bilang lagi, demi Allah, akulah yang memilihnya dan aku yang bertanggung jawab. Maka sekarang tolong katakanlah bagaimana keadaannya. Jawab sama mereka, sungguh kami tidak menemukan apa-apa kecuali kebaikan, ya Umar. Wah, buat ukuran penduduk yang super kritis ini, Wak, mereka bahkan sampai nggak bisa nemuin celah jeleknya Ammar loh. Nggak bisa. Nggak ada ya Umar. Nah tapi beberapa saat kemudian, Wak, ada satu orang yang tiba-tiba ngeluh soal Umar. Dia nulislah surat ke Umar bin Khattab yang berisi aduan bahwa Ammar tidak memenuhi kebutuhannya, kata si warga ini. Nah pas Umar melakukan cross check soal hal itu, diketahuilah bahwa Ammar tidak memenuhi keinginannya si orang ini karena orang ini minta jumlah yang lebih banyak dari penduduk yang lain. Itu alasannya. Ammar memberikan jumlah yang sama dengan penduduk lain supaya apa? Supaya adil. Jadi di sini Ammar ini nggak salah, Wak. Tapi atas kejadian ini Umar bin Khattab tetap mencopot jabatannya karena ada keluhan.
karena ada keluhan. Sebenarnya ada alasan lain juga sih Wak, kenapa Umar mencopot jabatan Amr sebagai gubernur. Alasannya adalah ini yang dilakukan sama Umar ini adalah cara Umar menjaga biar orang-orang tidak terlalu lama memegang jabatan tertentu. Kalau dikasih jabatan terlalu lama, Wak, takutnya ini akan membuat lalai, ya kan? Pernah terjadi kan? Dah. Walaupun Umar yakin sekali ya kalau Ammar ini tidak akan lalai, tapi tetap aja Wak, ini perlu dilakukan untuk menjaga profesionalitas dan menjaga kekuatan iman, nah kayak gitu. Nah pas menyopot jabatannya Ammar, Umar tetap bertanya dulu sama Ammar, "Wahai Ammar, apakah engkau tersinggung jika aku mencopot jabatanmu?" Dengan tenang Wak, Ammar jawab, "Wahai Umar, dibandingkan ketika engkau mencopotku, sungguh hatiku justru lebih berat ketika engkau pertama kali menunjukku. Jika engkau mencopotku, aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu berarti amanahku sudah selesai," kata Ammar. Aduh merinding aku. Masya Allah, orang kalau misalnya hatinya udah tertaud sama Allah gitu memang Wak ya. Pas mereka dapat jabatan nih, mereka sadar betapa beratnya tanggung jawab itu. Jangankan mau hura-hura, jangankan mau hura-hura ngerayain jabatannya, yang ada mereka sibuk mikirin gimana caranya biar bisa menjalankan amanah itu dengan baik dan biar cepat selesai. Dan pas amanah itu akhirnya selesai, disitulah hati mereka bisa selega itu, lega bukan main bahkan. Coba berkaca sama zaman sekarang, kalian masih nemuin itu pemangku jabatan yang karakternya kayak Ammar Wak? Ada nemuin kayak itu? Ada tidak? Ada Nat, ada ya memang ada. Gak semuanya kok kayak gitu. Nah setelah tidak lagi menjabat sebagai gubernur, Ammar pun pulang ke Madinah. Beberapa tahun kemudian kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah di awal masa kepemimpinan Ali Wak, sempat terjadi pergolakan besar akibat wafatnya Utsman bin Affan yang dibunuh oleh pihak tidak dikenal. Nah kaum muslimin waktu itu jadi terpecah dua nih. Ini udah aku jelasin juga di kisahnya Utsman dan juga kisahnya Ali, kalian boleh tonton habis video ini Wak, tapi ini aku ringkas saja. Jadi waktu itu kubunya Islam terpecah dua. Sebagian khususnya di Madinah ingin segera memilih pemimpin baru lalu mencari pembunuh Utsman. Sementara kelompok dari Syam yang dipimpin sama Muawiyah ingin mencari pembunuhnya dulu, cari pembunuhnya dulu baru kita tunjuk pemimpin. Nah Ali radhiyallahu anhu berpendapat pemimpin harus dipilih dulu agar ada yang bisa diambil keputusan. Akhirnya Ali lah yang dibaiat sebagai khalifah atau pemimpin Islam. Terus Muawiyah yang dari Syam ini datanglah ke Madinah untuk berdiskusi dan juga sempat sepakat bahwa Ali tetap menjadi khalifah dan pembunuh Utsman barulah kita cari. Namun malam sebelum mereka bubar Wak, sekelompok pemberontak dari pihak Muawiyah, kaum Khawarij namanya, memicu peperangan. Padahal nih sejak awal Muawiyah ini tidak berniat untuk menyerang Wak, dan udah mencoba untuk menghentikan mereka juga. Tapi konflik ini terlanjur membesar, udah nggak bisa dicegah lagi. Nah pada saat itu Ammar bin Yasir ini ada di pasukannya Ali. Ammar waktu itu udah 93 tahun Wak, usianya udah 93 tahun ya. Dan beliau punya firasat kalau kayak sebentar lagi aku wafat lah gitu. Karena apa? Karena dulu Rasulullah bilang kayak gini, Ammar akan mati syahid di tangan orang-orang yang memberontak. Itu Ammar ingat kata-kata itu. Lalu pas akhirnya peperangan ini pecah, Ammar bilang ke orang-orang sekitarnya, "Hari ini aku akan bertemu dengan orang-orang terkasih, yaitu Rasulullah dan para sahabat." Dah akhirnya beliau sempat ngomong kayak gitu, dan pas perang ini berlangsung, Ammar betulan meninggal dunia Wak. Ammar betul-betul syahid di sana. Nah pada saat orang-orang tahu tentang sabda Rasulullah bahwa kaum yang mensyahidkan Ammar adalah kaum pemberontak, mereka langsung ingat dengan ucapannya Rasul juga. Nah lalu pas tersiarlah kabar kalau Ammar ini syahid di tangan kaum Khawarij, orang-orang pun langsung menyimpulkan kalau langsung validasi kaum Khawarij lah pemberontak yang dimaksud sama Rasulullah. Iya kan? Rasulullah bilang Ammar akan meninggal di tangan kaum-kaum pemberontak. Meninggal Ammar, siapa kaum pemberontaknya? Khawarij berarti. Validasi sama sahabat. Akhirnya peperangan pun disudahi dan Muawiyah mencegah kaumnya biar tidak menyerang lagi. Dan setelah perang selesai, kaum muslimin pun langsung segera memakamkan jasadnya Ammar, dan juga dengan ini maka selesailah perjuangan hidupnya Ammar bin Yasir. Gitu. Oke Wak, jadi itu tadi kisah perjuangan keluarga Yasir yang merupakan salah satu keluarga paling masyhur dalam sejarah Islam Wak. Waktu kita nyimak kisah mereka nih ya, kagum gak sih Wak? Kagum ya? Meski mereka berasal dari status sosial yang rendah dari kalangan hamba sahaya, tapi mereka punya kedudukan yang tinggi di mata Allah.
nih semuanya lebih tinggi Yasir, Sumayyah, dan Ammar. Mereka dengan keyakinan penuh menerima ajaran Islam pas Islam ini masih sangat kecil. Bahkan pada saat itu belum juga turun perintah sholat, belum ada perintah puasa, zakat, haji, belum ada. Fokus dakwah Rasulullah masih seputar ketauhidan aja tentang Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Cuman baru itu. Untuk menanamkan satu nilai aja Rasulullah harus dakwah bertahun-tahun ya kan. Tapi luar biasanya keluarga Yasir, mereka bisa dengan cepat gitu loh, yakin untuk masuk ke Islam. Di kali pertama mereka mendengar dakwahnya Rasulullah, bisa gitu ya. Itulah orang udah dikasih keyakinan, keimanan yang kuat sama Allah tuh, itu enaknya Bahkan juga keimanan mereka nggak goyah sedikit pun kan. Pas mereka disiksa sama Abu Jahal tuh mereka justru ngerasa lega karena siksaan itulah yang mengantarkan Sumayyah dan Yasir menjadi dua orang pertama yang mati syahid dalam Islam. Lalu berpuluh-puluh tahun kemudian Ammar, keturunan mereka juga menyusul orang tuanya mati syahid juga di jalan Allah. Masya Allah. Semoga ya Wawa kita semua bisa berkumpul bersama lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan mempelajari kisah mereka kita jadi bisa mendapatkan panutan untuk berbuat baik di dunia dan juga mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk ke akhirat. Ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen dan saran-saran untuk video selanjutnya. See you next video, bye.